gordengnya dibuka. Kita berada dalam rumah, gordengnya dibuka, kita lihat keluar. Namanya membuka tabir. Tabirnya dibuka, gordengnya dibuka, sehingga kita bisa melihat keluar hal-hal apa yang bisa terjadi di luar sana. Nah, dalam hal ini lebih banyak berarti adalah bicara tentang masa depan, ya, masa depan sampai dengan akhir zaman. Itu maksudnya apokaliptik. Perjanjian baru hanya satu kitab apokaliptik, yaitu kitab Wahyu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Wahyu secara garis besar kita harus pahamin seperti ini. Pasal 1 dan pasal 12 itu pada umumnya dipahami sebagai kondisi yang telah lalu. Pasal 1 dan pasal 12, kondisi yang sudah lalu. Lalu pasal 2, pasal 3, kondisi kini, kondisi waktu itu. Kondisi sekarang, kondisi waktu itu, kondisi kini ketika kitab ini atau surat ini ditulis dan dikirimkan. Ya, pasal 2, pasal 3. Baru kemudian pasal 4 sampai dengan terakhir. Mulai pasal 4 sampai pasal terakhir, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, itu masa depan. Ya. Jadi unsur yang masa lalunya ada, 1 dan 12, masa kini atau masa sekarang atau masa waktu itu ketika kitab ini tulis, itu di pasal 2 dan pasal 3. Itu dikirim pada 7 gereja di Asia Kecil. Baru pasal 4 sampai dengan 11 dan 13 sampai 22. Itu bicara tentang masa depan. Gambarannya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kitab Wahyu banyak bicara tentang masa depan sampai dengan akhir zaman. Itu isi dari kitab Wahyu dan kontribusinya membuka tabir tentang masa depan. Nah, untuk kitab Wahyu kita hanya akan pilih satu bagian. Ya, hari ini kita akan lihat bersama-sama bagian-bagian yang mendekati akhir. Kita akan lihat di pasal 21. Pasal 21 ayat 1 sampai 8. Pasal 21 ayat 1 sampai 8. Kita minta 2 orang baca. Yang Pak Tarikan baca ayat 1 sampai 4. Terus minta yang kelas 1 yang putri baca ayat 5 sampai 8. Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 4. Langit yang baru. Ya. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 4. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias sebagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.
Wahyu pasal 21 ayat 5 sampai 8. Ia yang duduk di atas tahta, ia berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan dia akan menjadi anakku." Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapatkan bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api, yang belerang. Inilah kematian yang kedua. Oke, sampai sana. Terus kalau mau sambung lagi, maka di perikop berikutnya itu diberi judul Yerusalem yang baru. Ya. Tapi perikop berikutnya itu sedikit banyak juga sudah disinggung di perikop yang sedang kita baca ini. Ya, di ayat 1 sampai 8. Ya. Di perikop berikutnya itu secara umum bisa dibilang dia lebih khusus bicara tentang ya Yerusalem yang baru itu. Tapi juga sudah mulai disinggung sedikit di perikop yang hari ini kita mau lihat. Ya. Baik, pelan-pelan kita akan lihat. Wahyu 21 ayat 1 sampai 8. Ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ya. Jadi mulai ayat 21 ini bicara, mulai pasal 21 mulai ayat 1 bicara tentang langit yang baru, bumi yang baru. Terus dikatakan langit yang pertama, bumi yang pertama telah berlalu. Laut pun tidak ada lagi. Laut tidak ada lagi. Jadi di dalam langit yang pertama, bumi yang pertama ada laut. Nah sekarang dikatakan telah berlalu, langit yang baru, bumi yang baru, dan laut tidak ada lagi. Nah, yang sering menjadi pembicaraan orang-orang yang membaca ayat ini adalah seperti apa ini, langit yang baru, bumi yang baru. Lalu orang melihat apakah ini adalah sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang berbeda sama sekali. Ya. Tapi kalau kita lihat hati-hati pelan-pelan, ternyata dia bukan segala sesuatu yang sama sekali berbeda. Ya. Tapi dipahami di sini sebagai dia itu langitnya baru, bumi yang baru karena langit yang lama dan bumi yang lama itu diperbaharui. Ya, diperbaharui. Tapi ada juga orang mengatakan langit yang pertama, bumi yang pertama habis binasa semuanya, lenyap gitu, dan muncul langit yang baru, bumi yang baru. Ada juga orang yang memahaminya seperti itu. Tapi kalau kita melihat lebih jauh bagian ini maupun dari kitab-kitab yang lain, lebih bagus di sini dipahami sebagai langit yang lama, bumi yang lama, langit yang pertama, bumi yang pertama itu diperbaharui. Jadi itulah sebenarnya langitnya masih yang lama, buminya masih yang lama, cuman diperbaharui dan dia menjadi sesuatu yang baru. Dan salah satunya digambarkan di sini tidak ada lagi laut. Terus ayat 2, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, tentang Yerusalem yang baru ini digambarkan di sini turun dari surga. Ya.
Ini bicara Yerusalemnya turun dari surga. Setelah langit baru, bumi baru diperbaharui, ada sesuatu yang baru, dari yang lama diperbaharui, maka sekarang digambarkan Yerusalem baru turun dari surga, dari atas, dari langit. Ya. Nah, jadi di sini kita bicara lagi bukan lagi soal Yerusalem seperti yang ada di dalam sejarah dunia ini. Ya. Karena dikatakan di sini Yerusalemnya turun dari surga. Dan Yerusalem itu diberikan keterangan, Yerusalem ini adalah pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Berikan keterangan seperti itu. Di sini juga bisa berarti bicara soal keindahannya, semaraknya. Terus ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, suara yang nyaring dari tahta berkata, lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Kemungkinan ini juga mengacu pada ayat sebelumnya tentang Yerusalem yang baru. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan bersama-sama mereka. Manusia akan menjadi umatnya, dan ia menjadi Allah mereka. Terus masih sambung perkataan itu, perkataan dari tahta, suara dari tahta. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau rasa tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ya. Nah, di sini bicara semuanya tentang duka cita, air mata, perkabungan, ratap tangis. Ya. Di mana sebenarnya itu bicaranya sesuatu yang sama. Perkabungan, air mata, ratap tangis, duka cita. Ya. Nah, semua itu telah berlalu. Ya. Semua itu telah lewat. Maju lagi ke ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata. Ya. Tadi suara nyaring dari tahta. Sekarang dikatakan, ia yang duduk di tahta itu berkata. Ya. Sama aja sebenarnya. Juga berasal dari tahta. Lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Jadi segala sesuatu telah diperbaharui. Yang diwakili di situ dengan langit dan bumi yang baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Tuliskanlah sebab segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Telah diperbaharui. Langit telah yang baru, bumi telah yang baru. Yang lama telah diperbaharui. Lalu dari langit turun Yerusalem yang baru. Ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, ya, kepada Yohanes yang mendapatkan penglihatan ini. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega. Artinya yang awal dan yang akhir. Ya. Huruf Alfa, huruf Omega. Huruf yang paling awal, huruf yang paling terakhir. Ya.
untuk menegaskan yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Terus bandingkan dengan ayat 8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi, di dalam langit yang baru ini dan bumi yang baru, orang-orang yang digambarkan tadi di atas itu tidak berbagian, ya. Karena sebelum langit yang baru, bumi yang baru ini dikatakan mereka sudah mendapat bagian dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Ya. Dan itu disebut di sini disebut oleh dalam penglihatan Yohanes itu sebagai kematian yang kedua. Nah, itu untuk membedakan dengan kematian yang secara alamiah di dunia ini. Ya. Untuk dibedakan dengan kematian yang secara alamiah, dan di sini disebut sebagai kematian yang kedua. Jadi kematian yang kedua di sini lebih bicara tentang penghukuman di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Nah, kalau dalam bagian-bagian sebelumnya dari kitab Wahyu, pasal-pasal sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, di situ digambarkan lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang itu tempat dari ular itu, ya, naga itu, dan juga nabi-nabinya, orang-orang yang bersama dengan ular itu, naga itu, dan yang menyembah patung itu. Di semua orang-orang itu, mereka sudah berbagian dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Nah, sehingga di sini, di dalam perikop ini, dalam langit yang baru, bumi yang baru, orang-orang itu tidak berbagian. Terus siapa yang berbagian? Yang berbagian digambarkan adalah orang-orang yang menang. Mereka memperoleh semua ini. Orang-orang yang menang, maka yang ditata itu akan menjadi Allahnya, dan orang yang menang itu akan menjadi anakku. Gambarkan seperti itu. Jadi ayat 1 sampai 8 di pasal 21 ini bicara tentang segala kondisi langit bumi secara umum. Nah, tapi juga sudah disinggung di situ Yerusalem turun dari langit. Nah, nanti kalau kita lanjutkan lagi di ayat 9 sampai dengan pasal 22 ayat 5, maka di situ secara khusus bicara tentang Yerusalem. Ya. Yang tadi di ayat 2 sudah digambarkan turun dari langit. Gambaran tentang Yerusalem itu begitu detail, ya, begitu banyak. Sementara gambaran yang besar tentang langit dan bumi ini hanya digambarkan dengan ayat yang sedikit saja, cuma 8 ayat, ya, 1 sampai 8. Sementara khusus penggambaran Yerusalem itu begitu panjang, ayat 9 sampai dengan 27. Tambah lagi pasal 2 ayat 1 sampai 5. Ya, panjang sekali. Di situ Yerusalem dibicarakan tentang semaraknya, keindahannya, termasuk macam-macam di situ. Ya, itu gerbangnya, lantainya, dan lain-lain. Terus ada hal juga yang penting kita perlu perhatikan
di ayat 22. Ya, ayat 22. Ayat 22 di situ bicara, aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Ya. Nah, dalam Yerusalem yang baru ini digambarkan tidak ada bait sucinya. Ya. Padahal kita tahu bahwa Yerusalem yang dalam sejarah dunia ini, Yerusalem itu penting karena bait sucinya. Ya. Yerusalem itu penting dan Yerusalem itu berharga, bernilai karena ada bait suci di sana. Tapi digambarkan dalam Yerusalem yang baru ini tidak ada lagi bait sucinya. Karena Allah sendiri akan menjadi bait sucinya. Yaitu ada tahta Allah dan anak domba. Itu yang menjadi bait sucinya. Jadi bait suci tidak lagi dibutuhkan lagi di langit yang baru, bumi yang baru, dan Yerusalem yang baru. Bahkan bukan hanya itu saja, dikatakan juga yang matahari dan bulan juga tidak dibutuhkan lagi. Karena cahaya yang berasal dari Allah dan anak domba itu. Digambarkan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat di sini, dalam langit yang baru, bumi yang baru, itu lebih bicara ya, soal persekutuan antara Allah dan umatnya, antara Allah dan orang-orang yang menang. Ya. Atau juga kalau menurut pasal 21 ayat-ayat terakhir, pasal 21 ayat-ayat terakhir itu digambarkan lagi situ. Tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Ya. Jadi yang berbagian dalam langit yang baru, bumi yang baru, yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Atau kalau kita mau persempit menjadi yang berbagian dalam Yerusalem yang baru, yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Kalau ayat 8 tadi bicara, ya semua orang penakut, tidak percaya, keji, pembunuh, sundal, sihir, penyembah berhala, semua pendusta, mereka sudah tidak ada lagi. Karena apa? Karena mereka sudah lewat, yaitu mereka sudah berbagian dalam lautan yang menyala-nyala dalam api dan belerang. Jadi baik ayat 8 maupun ayat 27 ya, sebenarnya itu bicara kelompok orang yang sama, tapi dengan penggambaran dengan ciri yang berbeda. Kalau ayat 8 lebih bicara dari sisi yang negatifnya. Yang negatifnya orang-orang itu sudah lewat, karena sudah berbagian dalam lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Sementara dalam Yerusalem yang baru atau juga diperluas lagi dalam langit bumi yang baru, yaitu orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Nah, ini penggambaran tentang masa depan sampai dengan akhir zaman, sampai dengan pembaharuan langit dan bumi. Ya, ini sedikit kita melihat tentang gambaran dari kitab Wahyu yang bisa kita pelajarin. Ya, berbagai-bagai kejadian sebelum sampai di langit yang baru dan bumi yang baru itu masih banyak juga digambarkan dalam kitab Wahyu. Itu Bapak Ibu juga bisa nanti pelajarin sendiri. Atau ketika nanti sampai pada tafsiran kitab Wahyu. Nah, hari ini kita membatasi diri, yaitu lebih melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ya.
merupakan peremajaan, pembaharuan dari yang lama dan bumi yang lama, atau langit yang pertama dan bumi yang pertama. Jadi orang-orang melihat ini tidak merupakan penghancur leburan langit yang lama, bumi yang lama, atau lenyap langit yang lama, bumi yang lama, lalu muncul sesuatu yang betul-betul baru, yang sama sekali tidak ada kait-mengait dengan yang lama. Tidak seperti itu. Tapi lebih dipahami sebagai yang lama, langit yang pertama, bumi yang pertama, itu dimurnikan, diperbaharui, atau istilahnya diremajakan, sehingga menjadi yang baru. Ya, dia pada dasarnya adalah yang lama, tapi karena sudah diproses, ya, yang hal-hal yang jelek, yang negatif sudah habis semuanya. Nah, sekarang maka disebut sebagai langit yang baru, bumi yang baru. Ya, demikian Bapak Ibu saudara sekalian. Langit yang baru, bumi yang baru. Oke, sekarang kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan silakan. Saya mau bertanya, Pak. Ya. Ini tadi kalau kita membaca mengenai langit dan bumi yang baru, maka saya memperhatikan tadi di sini Bapak sampaikan bahwa ini adalah lebih kepada di mana langit dan bumi yang lama ini dibaharui. Namun bagaimana sebenarnya kemudian muncul pemahaman kalau kita membandingkan ke dalam pasal 20 ayat 11 itu dikatakan bahwa lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ya barulah masuk ke dalam penghakiman. Lalu kalau saya juga melihat perbandingannya nanti ke dalam seperti surat yang dikirim oleh Petrus, nah itu saya memperhatikan bahwa ada pemikiran bahwa langit dan bumi yang baru ini akan dilenyapkan. Nah, itu bagaimana sebenarnya, Pak? Tadi Pak, tadi kan baca ayat berapa? Pasal 20 ayat 11, Pak. Wahyu pasal 20 ayat 11. Ya. Dan itu saya perbandingkan lagi ke dalam 2 Petrus pasal 3, itu ayat 10 dan ayat 11, sampai ayat 12 lah supaya semakin jelas. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ya. Oke. Ya. Ya. Kalau di dalam gambaran Petrus memang lebih dahsyat. Di dalam 2 Petrus pasal 3. Itu lebih dahsyat. Dan di situ sampai memakai kata lenyap. Ya. Jika segala sesuatu akan jika segala sesuatu akan hancur secara demikian.
Ya, jika segala sesuatu akan hancur secara demikian. Nah, tetap itu dipahamin sebagai langit yang pertama, bumi yang pertama itu mengalami pemurnian. Diperbaharui. Atau dalam hal ini kita pakai istilah diremajakan. Ya, sehingga dia dapat dikatakan sebagai sesuatu yang baru. Ada penafsir melihat pada penggunaan kata kainos dan neos. Ya. Kalau mau bicara tentang sesuatu yang baru, sama sekali baru, itu bicaranya pakai neos. Tapi kalau pakai kainos, itu adalah bicara sesuatu yang lama diremajakan menjadi sesuatu yang baru, dan pakai kainos. Dan memang di dalam gambaran-gambaran Wahyu maupun Petrus, itu tidak pakai kata neos. Tidak pakai kata neos, tapi pakai kata kainos. Nah, dari situ juga para penafsir melihat ini merupakan pembaharuan dari yang sudah ada sebelumnya. Ya, pembaharuan dari yang sudah ada sebelumnya. Nah, hal ini mungkin kita bisa pahami sedikit dengan kondisi di alam semesta ini juga ya. Ada daerah tertentu misalnya disapu bersih oleh tsunami, habis semuanya. Terus di sana porak-poranda, belakangan hari orang bangun kembali, ya, orang bangun rumah, bangun kota dan lain sebagainya. Jadi bagi orang yang pernah tinggal di situ dan masih bertahan hidup setelah tsunami, maka dia bisa melihat alam sekitarnya menjadi sesuatu yang baru antara sebelum tsunami dengan setelah tsunami. Padahal ya tempatnya masih itu juga. Atau Bapak Ibu juga bisa pikirkan dengan daerah tertentu yang banyak yang terjadi sebaliknya ya. Yang dari yang bagus menjadi yang jelek. Walaupun juga ada contoh-contoh yang sebaliknya dari yang jelek menjadi yang bagus. Yang paling banyak terjadi adalah contoh yang bagus menjadi jelek. Daerah yang satu kawasan dulunya bagus, terus pelan-pelan dirusak oleh kebiasaan hidup manusia, ya, oleh perjalanan hidup manusia. Satu daerah terus ditebangin pohon-pohonnya, terus ditebangin lama-lama habis, terus orang di situ mendirikan rumah dan sebagainya. Ya. Banyak kan yang seperti itu yang kita bisa lihat, dari yang bagus menjadi yang jelek. Tapi juga ada yang sebaliknya, dari kondisi yang sudah rusak menjadi yang bagus. Ya. Daerah tertentu yang kering kerontang, padang belantara, bahkan gurun pasir. Ya. Daerah tertentu ada gurun pasir, oleh orang-orang mulai pelan-pelan diremajakan, akhirnya di situ kembali lagi bisa menjadi seperti hutan, ya, atau minimal bisa menjadi satu perkebunan yang tidak lagi gersang. Ya. Ada juga kejadian-kejadian seperti itu. Nah, dalam hal ini langit yang baru, bumi yang baru lebih baik dipahami secara demikian. Ya, dipahami secara demikian. Oke, itu tanggapan dari saya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Masih boleh saya bertanya kan Pak? Iya. Ya. Saya mau bertanya dari ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 Pak. Dari Wahyu pasal yang ke-21 yang kita baca tadi. Di sini kan ayat yang ke-7 dikatakan barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini.
dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ini yang pertama, Pak. Bagaimana sebenarnya pemahaman kata menang di sini, dan mengapa dimunculkan bahwa orang yang menang di sini yang disebut sebagai anak. Nah, kalau kita membuat perbandingan seperti dari Injil Yohanes, ini bukankah seperti ayat pasal pertama ayat yang ke-12 itu, bahwa semua orang yang menerimanya akan menerima kuasa dan akan dijadikan menjadi anak, seperti itu, diangkat menjadi anak. Nah, bagaimana sebenarnya pemahamannya? Ini kan kalau saya melihat penulisnya sama seperti itu, Pak. Apakah kira-kira Yohanes memiliki pola pikir yang berbeda atau bagaimana gitu, Pak? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Pak, dari ayat yang ke-8, di sini digambarkan mengenai kesengsaraan ataupun api neraka, mungkin yang gampang yang kita pahami dari ayat yang ke-8 itu, disebut sebagai kematian yang kedua. Mengapa sebenarnya dipakai kata kematian? Bukankah kalau kita mempelajari di sana tidak mati-mati, melainkan kekal? Nah, bagaimana sebenarnya pemahamannya, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, ya agak ruwet ya. Yang jelas kita harus pahamin dulu, kitab Wahyu itu penuh dengan gambaran-gambaran. Kitab Wahyu banyak berisi gambaran-gambaran. Bahkan kadang-kadang satu kata benda itu menjadi lambang bagi yang lain. Ya. Nah, tapi kitab Wahyu dia juga bisa menggambarkan sesuatu pakai berbagai kata. Menggambarkan sesuatu yang sama, tapi pakai berbagai kata yang berbeda. Ya, pakai berbagai kata yang berbeda. Nah, di dalam kitab-kitab lain ya kita tidak menemukan sih soal kok ada lagi, kok dibagi-bagi begitu loh. Kematian kok ada kematian pertama, ada kematian kedua gitu. Ya sudah kematian ya kematian aja gitu. Nah, tapi justru dalam kitab Wahyu ini nampaknya lebih diperinci, lebih dijelaskan tentang kondisi kematian ya, sehingga ada kematian yang kedua. Ya, kalau bicara ada kematian kedua, tentu kita akan berpikir kalau gitu ada kematian yang pertama. Ya. Nah, kematian yang pertama tentu dia tidak sebutkan lagi, ya, kematian aja gitu. Ya. Karena pada umumnya kita hanya memahami kata kematian, tapi di sini justru dia memperkenalkan sebutan baru, ada kematian yang kedua untuk menyebut tentang penghukuman. Nah, begitu juga halnya di sini, dia pakai istilah orang-orang yang menang. Ya. Jadi kalau pakai istilah orang-orang menang, berarti ya orang-orang harus melewati dulu satu kejadian-kejadian tertentu sehingga dia bisa dinyatakan menang. Ya. Atau lebih sederhananya kita pahami sebagai orang yang melalui peperangan dan dia menang. Nah, di dalam pasal-pasal sebelumnya, pasal 20, 19, 18, 17, 16, terus maju ke depan, di situ kan banyak sekali bicara hal-hal yang menakutkan, mengerikan, yang bisa diwakili dengan kata ya perang. Ya, di pasal-pasal dalam Wahyu sebelumnya digambarkan dunia ini penuh dengan peperangan, ya, dan naga itu ya berperang. Naga itu ditemani oleh orang-orangnya, ya, berperang. Nah, penggambaran seperti itu dalam kitab Wahyu. Dalam peperangan melewati semuanya itu sampai di pasal 21 sehingga dikatakan barang siapa yang menang. Ya. Artinya sudah lewat dari semuanya itu. Ya. Pasal 20, pasal 19, pasal 18, pasal 17 terus maju ke depan. Penuh dengan gambaran peperangan di dunia ini. Sudah lewat dan ada orang yang menang. Ya. Tapi juga kalau mau dikatakan istilah sebaliknya juga ada orang yang kalah. Orang yang kalah, ya sebagaimana dijelaskan dalam ayat 8 itu. Mereka yang sudah berada dalam kematian yang kedua. Orang-orang yang sudah kalah. Mereka sudah
berada dalam kematian yang kedua. Gambaran-gambaran seperti itu. Jadi kita perlu pahamin Wahyu punya penggambaran-penggambarannya. Terus Wahyu juga suka menjelaskan satu kata benda yang sama dengan berbagai-bagai macam penggambaran. Ya kalau kita mau pikirkan di sini orang-orang yang menang di sini, ya juga orang-orang yang menjadi umat Allah. Orang-orang yang nantinya berbagian dalam Yerusalem yang baru. Orang-orang yang juga termasuk di sini digambarkan lagi nanti orang-orang yang ikut memimpin ya, bersama anak domba. Ya, gambaran-gambaran seperti itu. Atau kadang-kadang sampai dengan kata-kata yang kadang orang sering angkat itu adalah 144.000. Ya, pakai angka orang-orang yang bersama memimpin bersama anak domba. Tapi hati-hati juga kita mengartikannya, karena ada orang mengartikannya menjadi sangat terbatas, ya, sangat konkret, sangat terbatas. Misalnya orang-orang saksi Yehova mengartikan 144.000 itu, ya, menjadi angka yang sangat terbatas jumlahnya. Nah, yang begitu juga berbahaya. Ya. Jadi walaupun dia pakai kata-kata angka tertentu, tapi itu adalah satu gambaran juga. Ya, angka-angka itu juga untuk memberikan gambaran pada satu kelompok sejumlah tertentu orang yang sebenarnya kita tidak tahu persis berapanya, ya, cuman diwakili dengan kata yang sekian banyak itu. Ya, termasuk juga nanti di sini Yerusalem itu nama 12 rasul, 12 pintu gerbang, macam-macam seperti itu. Itu juga satu angka untuk menggambarkan satu hal tertentu. Jangan juga dipahami sebagai satu hal yang saklek angka seperti itu. Ya. Dan di sini pun kita tidak akan pahamin. Kita juga tidak akan pahamin Yerusalem ini dengan 12 pintu gerbang persis. Ya. Tidak akan pahamin juga seperti itu. Juga digambarkan di sini, ya, jalannya dari emas. Ya. Itu juga adalah satu upaya Yohanes yang mendapatkan penglihatan, memberikan penjelasan uraian pada kita, supaya kita bisa mendapatkan gambaran, oh seperti apa itu nanti keindahan atau semarak yang dia lihat dalam penglihatan tersebut. Kadang-kadang kita juga bisa pahami ini mungkin seperti film kartun. Seperti film kartun. Anak-anak diberikan film kartun supaya dia bisa mendapatkan gambaran, belajar sesuatu. Dan kondisi real nanti ya tidak persis sama dengan film kartun. Tapi film kartun itu untuk memberikan gambaran-gambaran, menyampaikan sesuatu. Nah, sementara ini adalah penglihatan. Hal-hal yang begitunya yang agak rumit dalam kitab Wahyu, ya, yang kita perlu agak hati-hati. Nah, Bapak Ibu kalau mendalamin yang begini-begini, yang belum kuat atau berkaitan dengan akhir zaman, kalau mau mempelajarinya dengan hati-hati, saya anjurkan Bapak Ibu bisa lihat satu buku, ya, satu buku yang tulis dalam bahasa Indonesia, main bagus ya, tidak terlalu tebal. Alkitab bukan teka-teki. Alkitab bukan teka-teki. Bukunya covernya warna hijau. Ya, warna hijau. Di situ dia banyak bicara tentang bagaimana memahami nubuatan. Ya, baik yang di Perjanjian Lama maupun yang di Perjanjian Baru, termasuk yang di dalam kitab Wahyu. Nah, buku itu saya lihat cukup bagus, cukup bertanggung jawab dengan hati-hati menguraikan persoalan tentang nubuatan dan sampai nubuatan tentang akhir zaman.
Alkitab bukan teka-teki. Covernya warna hijau. Kalau boleh tahu terbitan dari mana ya Pak? Saya agak lupa ya. Kalau tidak salah Litindo apa? Ya. Terbitan Litindo apa gitu. Atau bolehkah nanti kalau Bapak Nanti, sudah ketemu bukunya difotokan Pak di grup kita? iya. Nanti saya cari lagi bukunya, covernya fotoin. Ya. Covernya difotoin, terus yang penting Bapak Ibu nanti lihat terutama penulis dan penerbit. Ya, penulis dan penerbit. Kalau tidak salah Litindo namanya. Cuma Litindo itu singkatan apa? Saya lupa. Ya. Covernya warna hijau. Hijau muda lah gitu. Nanti kita cari. Kita share di grup. Termasuk nama penulisnya. Terima kasih Pak. Iya. Oke, silakan Bapak Ibu kalau masih ada lagi. Saya Pak Ali. Iya. Ya, teman-teman Pak Ali, bahwa memang kitab Wahyu ini adalah sesuatu yang penggambarannya yang Mbak ini ya Pak, kalau kita lihat secara ini ya Pak, memang hal-hal penggambaran yang ya hati-hati sekali kalau misalnya sewaktu-waktu kita salah penafsiran itu berbahaya sekali gitu, karena ada beberapa tadi kita sudah jelaskan ya, kita sudah belajar gambaran itu masih banyak penafsiran-penafsiran yang harus digali lagi sampai nanti ketemu apa detailnya sekali. Ya seperti ya di dalam perjanjian baru itu ya itu sudah agak jelas ya, maksudnya dengan penggambaran dari langit yang baru dan bumi yang baru itu ya kita memang itu setelah itu ya masa depan akhir zaman ya Pak Ali. Karena kalau dilihat dari kondisi yang ada itu bahwa kita hanya jelas pada saat Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya kan. Ada kedua kali di Yerusalem dan dia datang dan dalam semua akan diangkat dan ada hari akhir dan kiamat dan di situ ada langit dan bumi yang baru digambarkan ya, bahwa kita nggak tahu penggambarannya di dalam proses yang bagaimana bumi dan langit yang baru gitu, tapi kita percaya bahwa pada saat itu ya seperti bumi sekarang yang kita huni ya kita penggambarannya memang itu supernatural yang nggak bisa kita pikirkan secara ini otak gitu ya, secara pikiran kita, tapi ya memang penggambarannya sangat apa berat gitu, tapi ya kita bisa lihat dari sini, tapi ini belum mengungkapkan seluruhnya. Kalau saya lihat sih di mana tafsiran-tafsiran dan orang-orang juga masih belum 100% bisa menanggapi ini, karena itu memang hal-hal yang susah dipikirkan oleh kita. Gambaran itu yang kita hanya lihat kalau satu itu ya agak ini ya nggak bersih, nggak jernih gitu, hanya kelihatan tapi nggak full gitu, nggak kelihatan secara full gitu. Itu yang saya dapatkan, memang Injil Wahyu ini adalah sesuatu gambaran mengenai binatang, mengenai apa itu yang mereka tafsir, dan akhir zaman juga sudah mereka tafsirkan ya. Sampai saat ini kalau kita lihat sih sudah mendekati akhir zaman kalau saya lihat ya, karena pemberitaan firman tidak ada lagi ini lagi apa rintangan, karena semua pakai online. Saya lihat di Afrika itu ada 1 juta orang yang viral itu mereka bertobat, dan itu udah kelihatannya sih udah nggak ini lagi ya, karena orang berpikir banyak orang yang prediksi akhir zaman kapan, tahun berapa, tapi kan nggak akhir zaman terus. Tapi kalau sekarang sudah mendekati, kita tahu perang antara Ukraina dan Rusia itu, dan pemberitaan firman itu udah mendekati lagi, karena kalau sudah pemberitaan firman sudah selesai semua, Tuhan Yesus akan datang itu. Itu kalau saya lihat memang
penggambarannya udah jelas dan ada tanda-tandanya gitu. Itu yang saya lihat di dalam dengan kondisi konteks yang langit dan baru ya, Yerusalem baru, pada saat nanti kita diangkat dan kita sudah bersama-sama di sana, ada sesuatu yang lebih besar lagi yang baru gitu. Yerusalem yang baru dan bumi yang baru itu. Itu yang saya gambar dapat tanggapan sih Pak. Tapi memang belum belum ini sempurna gitu yang kita mengerti di dalam semuanya itu. Jadi memang yang kita tahu bahwa akhir zaman itu segera akan datang dan itu tanda-tandanya jelas ya, peperangan semua. Tinggal Yerusalem dan bumi yang baru itu yang kita akan dapatkan setelah Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya gitu. Itu yang saya tanggapi sih Pak. Ya, terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu agak berhati-hati dalam membaca gambaran-gambaran dalam kitab Wahyu. Cuman ya jangan juga takut membaca kitab Wahyu, sama sekali tidak dibaca. Ya. Karena bagaimanapun kitab Wahyu tetap bermanfaat bagi orang-orang percaya untuk memahami. Ada yang kurang jelas tidak apa-apa, terus saja baca. Apa yang sudah cukup jelas ya pegang dulu baik-baik. Menurut saya salah satu kunci yang terpenting adalah di pasal 112 sebenarnya. Ya. 112 itu kita pahami dengan baik. Ya. Itu akan menolong untuk memahami pasal-pasal yang lainnya. Ya. Karena pasal kita katakan kita bagi keseluruhan kitab Wahyu itu pasal 1 dan 12 itu bicara kondisi masa lalu. Terus pasal 2 dan 3 bicara kondisi kini sekarang, yaitu maksudnya sekarang pada waktu kitab ini ditulis dan diedarkan. Lalu lain-lain lagi bicara masa depan. Ya, yang bicara masa depan itu ya pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Terus pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ya, masa mendatang, masa depan. Ya. Nah, yang masa lalunya itu dipahami dengan baik dan masa sekarangnya dipahami dengan baik. Itu sangat Pak Kur, ya, itu Pak, kira-kira. nanti saya kontak Bapak ya. Saya lagi kuliah Pak Hali. Ya, ntar saya kontak Pak. Oke, ya Pak. Mudah-mudahan menolong. Oke, silakan kalau ada lagi. Kalau ada hari ini kita bisa cukup sampai sini. Yohanes Calvin tidak menulis tafsiran kitab Wahyu. Agustinus juga menulis banyak, tapi juga tidak menulis tafsiran kitab Wahyu. Jadi kita perlu tetap hati-hati, tapi juga tidak berarti kita menjadi takut dan tidak mau baca kitab Wahyu. Juga salah. Ya. Walaupun Agustinus tidak menulis tafsiran kitab Wahyu, Yohanes Calvin tidak menulis tafsiran kitab Wahyu, tapi kita tetap sebagai orang-orang percaya tetap perlu baca kitab Wahyu dan berusaha memahami sebisanya. Oke. Record-nya bisa di off dulu.